Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Ramina Bila, NIM 140220838. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi SCM, CRM, dan ERP. Yang pertama, terdapat evolusi dari komputerisasi yang dibagi menjadi 6 tahap, yaitu pada tahun 1960, yaitu Production Management, pada tahun 1970, Major Manufacturing Research, pada tahun 1980, Coordinated Manufacturing and Service Transaction, pada tahun 1990, Internal ERP atau SCM, pada tahun 2000 yaitu Extended ERP atau SCM, pada tahun 2005 ialah Enterprise System. Selanjutnya, terdapat integrating SCM, CRM, dan ERP. Nah, yang pertama ada CRM. Primary user dari CRM yaitu sales, marketing, dan customer service. Sedangkan primary business benefit-nya yaitu sales forecast, sales strategies, marketing campaigns. Lalu selanjutnya ada primary user dari SCM, yaitu customer, resellers, partners, suppliers, dan distributor. Sedangkan primary business benefit dari SCM yaitu market demand, research and capacity constraint, dan real-time scheduling. Sedangkan primary user dari ERP yaitu accounting, finance, logistic, and production. Primary business benefit dari ERP yaitu forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, dan inventory distribution. Selanjutnya ialah supply chain management. Apa yang dimaksud dengan supply chain management? Nah, supply chain management adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Selanjutnya, terdapat value chain management yang menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan, serta pemasaran. Nah, supply chain management ini aktivitasnya dibagi menjadi dua, yaitu primary activities dan support activities. Nah, primary activities ini terbagi menjadi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, and service. Sedangkan support activities terdiri dari firm infrastruktur, human resource management, technology development, dan procurement. Nah, primary activities yang pertama yaitu inbound logistik. Inbound logistik adalah aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Sedangkan operation adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Sedangkan marketing and sales yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang terakhir ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari suatu produk. Nah, selanjutnya terdapat supportive activities. Yang pertama ada firm infrastruktur, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan lain-lain yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Yang kedua ada human resource management, yaitu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Technology development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Sedangkan procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Nah, selanjutnya terdapat cakupan SCM, yaitu pengembangan produk, melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan baru. Dan yang kedua ada pengadaan, yaitu tahap memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk,
membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Dan yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan, permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Dan yang keempat ada operasi atau produksi, yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas, dan yang terakhir yaitu pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, selanjutnya ada komponen SCM yang dibagi menjadi 3, yaitu upstream supply chain management, internal supply chain management, dan downstream supply chain management. Yang pertama yaitu upstream supply chain management, proses perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku, yang meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka atau penyalur second tier. Dan yang kedua ada internal supply chain management, yaitu proses terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Nah, bagian dari internal supply mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk keuangan organisasi. Dan yang terakhir ada downstream supply chain management, yaitu proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan transportasi, dan after sale service. Nah, selanjutnya, terdapat 5 proses pada supply chain management yang memiliki kepentingan di dalam arus barang. Yang pertama ada supplier, yaitu sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Nah, bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assembly, suku cadang, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah manufacturer. Nah, rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer atau plants atau assembler atau fabrikator, atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembly, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Dan yang ketiga ada distributor atau wholesaler. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer, sudah mulai disalurkan kepada pelanggan oleh distributor. Nah, barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Dan yang keempat terdapat retail outlets, yaitu pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain yang digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Selanjutnya ada customer. Nah, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba, ada pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Nah, walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Nah, mata rantai supply baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer atau real user. Selanjutnya ialah customer relationship management, yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Nah, untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan, mereka, apa yang pelanggan inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan, dan yang dapat dipuaskan dengan faktor-faktor lain yang terkait. Lalu terdapat perbedaan antara
ERP, dan CRM. Nah, kalau pada ERP ini terdapat accounting, human resource, manufacturing, supply chain, project management, customer relationship management. Sedangkan CRM itu terdapat call center, customer service, community management, social media management, dan shares fitur di antara keduanya itu ialah Salesforce automation dan marketing automation. Selanjutnya ada tujuan dari CRM, yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Nah, hal ini itu berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling pada saat yang sama. Meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Lalu yang kedua ada menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Nah, dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan itu dapat menghemat waktu dari pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Lalu yang terakhir adalah menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Nah, dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada manfaat CRM. Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan. Ada biaya yang bisa dikurangi seperti memanfaatkan teknologi web gitu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas layanan. Lalu yang keempat ialah peningkatan time to market. Nah, aplikasi CRM ini memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan yang lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik gitu. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu geografis sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan. Nah, aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan dengan melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Lalu, selanjutnya ada dimensi CRM, yaitu yang pertama ialah identifikasi pelanggan. Nah, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan oleh pelanggan dan saling menguntungkan. Lalu selanjutnya yang kedua ada membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Nah, hal ini itu dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, yang ketiga ialah mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Lalu yang keempat terdapat pengembangan pelanggan. Nah, bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri kepada orang lain di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah manfaat sistem terintegrasi yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat terhitung atau tangible dan manfaat tidak terhitung atau intangible. Nah, yang pertama ialah manfaat terhitung atau tangible. Itu contohnya seperti pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan,
pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu, dan yang terakhir, yaitu manfaat tidak terhitung atau intangible, yaitu visibilitas dan transparansi informasi. Yang kedua, peningkatan proses atau terciptanya proses baru. Selanjutnya, pandangan positif konsumen atas perusahaan, globalisasi, dan peningkatan kinerja bisnis. Cukup sekian penjelasan mengenai integrasi SCM, CRM, dan ERP dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.